Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini dengan anugerahnya kita lagi boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan bacakan acara dan susunan yang ada dalamnya dan pelayan ibadah. Siang hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Willem Esau Talakua, Sarjana Teologia. Kemudian nanti liturgos akan dipimpin oleh Ibu Yati Talahatu. Pelayan persembahan Ibu Nini Liando. Warta PKLU akan disampaikan oleh Ibu Ifke Tomasoa. Persembahan pujian dari paduan suara PKLU. Dan tak lupa tentunya ketua kita akan menyampaikan sambutannya, Bapak Yan Sumayar. Adapun tema kita hari ini sebagaimana tertulis yaitu peka terhadap kehendak Tuhan, yang diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1-4. Susunan acara sebagaimana biasa, setelah ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua kita. Kemudian kita menyanyikan pujian sampai masa tua, masuk dalam ibadah, dan ada beberapa nanti sebentar kita akan nyanyi bersama sehubungan dengan Hari Raya Kemerdekaan kita 17 Agustus, yaitu 3 lagu secara berturut-turut yang sudah tertulis di sini: Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, dan 17 Agustus tahun 45. Kemudian terakhir nanti sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama, kemudian baru penutup ya. Terima kasih. Demikian susunan acara kita pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ketua, Bapak Yan Sumayar untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. PKLU. PKLU. Memble. No way. Itu tradisi Nazaret Pak Pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur pada Tuhan bahwa pada hari ini kembali orang boleh baku dapa di ruangan ibadah ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini semuanya bisa jadi dan terjadi karena cinta kasih Tuhan yang Dia nyatakan for torang semua yang ada di tempat ini, di ruangan ini pada pagi hari ini, dan bagi rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir dan mengikuti secara daring. Itulah kira-kira. Ada lagi yang baru mau masuk. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita bersyukur karena ini bisa jadi dan terjadi oleh cinta kasih Tuhan yang Dia nyatakan buat kita sekalian. Sebagaimana kita tahu, pada hari ini adalah merupakan selama masa krisis bangsa dan negara kita, bahkan secara internasional. Pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga di ruang ibadah GPB Nazaret selama lebih kurang 25 bulan yang lalu, dan mulai pada bulan Juli ya. Pada bulan Juni, Juli, Agustus hari ini kita bisa bertemu, kita diperkenankan. Kita berdoa agar supaya situasi seperti ini dapat jadi dan terjadi hari esok dan seterusnya. Dan kita memohon agar supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kita, dan kita melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan untuk melayani sesama kita
yang adalah merupakan terang yang cahaya dan bercahaya bersama-sama persekutuan PKLU GPIB Nasaret. Sedang yang mau masuk adalah Bapak Dimer Unu dan Ibu Hilda Unu. Selamat datang Pak Dimer, sudah sembuh. Kemarin sakit tapi sekarang sudah sembuh. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudara, cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita berdoa dan berdoa agar supaya situasi dan kondisi seperti ini dapat jadi dan terjadi hari esok dan seterusnya. Selamat pagi Ibu Hilda dan Pak Dimer. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami menyampaikan terima kasih kepada khususnya Bapak Pendeta Willem Esau Talakua yang akan memimpin atau sebagai pelayan firman pada pagi hari ini. Beliau adalah KMJ GPIB Jemaat Sion Koba di Bangka Belitung ya Bapak Pendeta. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Tuhan bagi Bapak Pendeta yang bisa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami mohon agar supaya seberapa ada kami pada saat ini, sekedarnya. Biasanya kalau misalnya sekian tahun yang lalu sebelum COVID, Bapak Pendeta, kita ibadah PKLU di Nasaret ini lebih kurang berkisar 70 orang. Tapi karena sikon yang ada sekarang ini kita sekian lah. Itu kami mohon agar supaya Bapak Pendeta juga mendoakan akan persekutuan PKLU GPIB Jemaat Nasaret agar supaya Tuhan selalu dan senantiasa berada pada kami. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam rangka hari ulang tahun PKLU GPIB. Kalau Bapak Ibu tahu, siapa yang tahu hari ulang tahun PKLU GPIB tanggal berapa dan nanti tahun ini yang keberapa? Supaya tidak buang waktu. Jadi bulan Oktober tanggal 12 adalah hari ulang tahun PKLU yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka mensyukuri akan berkat Tuhan pada hari ulang tahun PKLU tahun ini, pada bulan Oktober, maka Majelis Sinode atau melalui Dewan PKLU akan mengadakan satu acara mensyukuri berkat Tuhan itu, yang antara lain yang disebut acara Lansia Berprestasi. Ya Ibu Hilda, acara lansia atau PKLU yang berprestasi. Nah, untuk ini yang dimaksud oleh Dewan atau Majelis Sinode Lansia Berprestasi itu ditujukan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang walaupun dalam usia yang sudah lanjut tapi masih mampu berprestasi dalam bidang studi atau bidang kegiatan masing-masing. Saya kasih contoh misalnya seperti jemaat kita yang sekarang lagi sakit, tapi Ibu Oro dia walaupun sudah umur 70 sekian tapi baru sekian tahun yang lalu dia ikut pertandingan secara internasional di Thailand atau di mana itu, dan dia menjadi juara untuk jalan cepat secara internasional. Nah, itu sebagai contoh lansia yang berprestasi. Jadi pada kesempatan ini kami informasikan kepada Bapak Ibu, apabila di antara Bapak Ibu yang merasa diri berprestasi dalam satu bentuk kegiatan atau ya satu usaha atau apa dan lain sebagainya, diperkenankan untuk mendaftarkan diri kepada melalui pengurus, dan pengurus akan menyampaikan kepada panitia atau ke Dewan PKLU untuk
ya istilahnya ada pertandingan, karena nanti pada bulan Oktober ada sesi pendaftaran, terus ada sesi pelaksanaan, ada panitia, dan nanti bulan Oktober kalau saya nggak salah itu pengumuman ya Ibu Hilda. Ada ibadah HUT, nah nanti ada pengumuman. Tapi nanti sesudah ini nanti kepada Bapak Ibu akan dipertunjukkan apa himbauan atau penjelasan dari Majelis Sinode. Inilah kira-kira secara singkat Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran atau keikutsertaan Bapak Ibu di dalam beribadah pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan himbauan dari Majelis Sinode tentang pelaksanaan dan waktu dan lain sebagainya dalam rangka HUT PKLU untuk lansia yang berprestasi. Sekian dan terima kasih. Kami minta waktu kurang lebih 1 menit untuk disampaikan, ditayangkan oleh Majelis Sinode mengenai lansia berprestasi. Sekian dan terima kasih. Silakan, Dek. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih sambutannya. Kita akan menyanyi bersama sampai masa tua, dipimpin oleh Ibu Ratu Marisa.
Dipersilakan duduk Bapak-bapak. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu setelah 1 bulan kita lalui bersama dengan Tuhan. Sungguh merupakan kesempatan yang indah, dan kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin kita dapat hadir di sini. Kita semua menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang memimpin kita semua, sehingga kita dapat datang dan berkumpul di sini. Mari kita akan beribadah. Ibu Bapak dipersilahkan berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan untuk memuji Tuhan serta mengucap syukur bersama dalam ibadah ini. Kita akan menyanyi dengan Kidung Jemaat 2, 1 dan 4. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami di saat yang indah ini. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pimpinan-Mu yang senantiasa kami rasakan. Berkatilah kiranya ibadah ini agar berjalan dari awal hingga akhirnya dengan baik dan lancar. Ampunilah dosa kami ya Bapa, karena doa ini kami naikkan hanya dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kami. Amin. Kita akan membawakan pujian Mazmur 33 ayat 1 dan 4 secara berbalasan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Kita dengan nyanyian sambutan Kidung Jemaat 38, 1 dan 3. Yesus sumber damai.
Ibu Bapak dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan kesaksian pujian dari PSPKLU. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, baik kita yang saat ini ada di gedung gereja maupun yang mengikutinya secara daring, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kehidupan kami dalam setiap waktu, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai keadaan dan situasi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami setapak pun. Engkau menyertai kami, bahkan Engkau terus-menerus membimbing, mengarahkan, menuntun, dan juga melindungi kami dalam kehidupan ini. Saat ini sebagai Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nasaret, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara daring, kami datang untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Alkitab. Namun kami sadar
bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami mohon Roh Kudus memimpin, membimbing kami, sehingga dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kami yang terbatas ini dimampukan untuk dapat mengerti, merenungkan, menghayati, menghidupi firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Dan untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah setiap perkataan yang hamba sampaikan semua berasal dari Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, Sang Firman yang memberi kekuatan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang menyatakan, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambil dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan datang. Bapak Ibu saudara kekasih Kristus, pertama-tama izinkan saya untuk membuka masker saya. Karena badan saya terlalu besar, jadi orang Ambon bilang cepat hosa. Yang kedua, supaya bisa melihat kira-kira manis atau tidak. Dan yang ketiga, apakah ini pria bermutu alias bermuka tua? Bapak Ibu saudara kekasih Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini saya boleh mendapat kesempatan melayani Bapak Ibu PKLU GPIB Nasaret, ya, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara daring. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Pendeta Willem Esau Talakua. Biasa saya dipanggil Pendeta Willy. Saya orang Ambon tapi lahir di Priuk dan besarnya di Semper. Tetapi panggilan Tuhan, saya keliling-keliling untuk melayani Tuhan di jemaat GPIB. Nah, saat ini saya ditugaskan oleh Majelis Sinode selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Sion Koba Bangka Belitung. Karena dari Bangka Belitung maka orangnya bangka-bangka. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti kapan waktu
ya, main-main ke Bangka, kan ada 2 pulau, Bangka dan Belitung. Kalau saya letaknya di Bangka, mungkin silakan datang, lalu kemudian hubungi saya, kita ke salah satu wisata kuliner yang terkenal di Koba, namanya Mikoba. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kalau kita melihat tema kita pada pagi hari ini dalam ibadah PKLU adalah peka terhadap kehendak Tuhan. Saya mau mulai dengan sebuah cerita. Di satu pabrik es, datanglah pemilik pabrik tersebut untuk melihat pekerjaan yang dilakukan di pabriknya. Karena dia melakukan sidak, lalu tanpa disadari arloji kecilnya tertinggal di pabrik itu. Begitu dia keluar, lalu kemudian dia periksa, ada yang hilang daripadanya. Rupanya arloji kesayangannya. Karena dia adalah pemilik, lalu kemudian dia mengumpulkan seluruh pegawai dan karyawan. Dia katakan, tolong saya cari arloji dengan jenis ini. Saya lupa dia ada di mana. Kebetulan pabrik itu besar. Nah, Bapak Ibu, seluruh pegawai dikerahkan untuk mencari arloji itu. Sekian waktu berjalan dan ternyata tidak satu pun yang menemukannya. Lalu kepala pabrik berkata kepada pemimpin perusahaan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kami minta maaf. Ternyata kami tidak menemukan arloji Bapak. Mungkin Bapak lupa, arloji tidak dibawa, tertinggal di rumah. Tidak, walaupun saya sudah tua, tapi daya ingat saya kuat. Saya bawa, tetapi saya lupa dia ada di mana. Lalu Bapak Ibu, datanglah seorang kakek. Dia adalah pegawai yang cukup senior, tetapi dia di bagian luar dari pabrik itu. Karena dia mendengar hiruk pikuk di dalam pabrik mencari sebuah arloji. Lalu kakek itu berkata, ada apa gerangan? Si pemilik perusahaan katakan, saya punya arloji tertinggal. Saya sudah kerahkan seluruh pegawai, tidak satu pun yang mendapatkannya. Dan itu berarti buat saya. Lalu si kakek ini bilang, bisa saya bantu? Kaget, apa yang bisa engkau bantu? Mintalah seluruh pegawaimu, seluruh karyawan di dalam pabrik ini keluar. Biarkan saya sendiri di ruangan itu. Demi arloji yang ia cintai, maka pemilik perusahaan berkata kepada pemimpin pabrik itu, keluarkan seluruh pegawai, biarlah kakek itu ada di sana. Lalu kakek itu masuk, kurang lebih 1 jam pintu ditutup, semua tidak ada di lokasi, di pabrik itu. Lalu tiba-tiba 1 jam kemudian, si kakek itu keluar. Dan apa yang terjadi, ibu bapak? Dia datang membawa arloji tersebut. Tercenganglah pemilik perusahaan dan pemimpin pabrik itu. Ini kakek pakai ilmu apa? Kenapa dia bisa menemukan arloji itu? Padahal puluhan bahkan ratusan karyawan pabrik itu sudah mencari dengan hiruk pikuk, tapi tidak satu pun yang mendapatkannya. Begitu diberikan, inikah arlojimu? Lalu pemilik perusahaan katakan, benar, inilah arloji saya. Lalu dia bertanya, bagaimana Anda bisa menemukannya? Dia tersenyum, si kakek itu. Dan apa yang dia katakan? Kenapa saya minta semua keluar dan hanya saya di dalam? Karena untuk mendapatkan arloji ini, yang utama adalah keheningan dan mendengarkan detak dan detik dari arloji itu. Rupanya ketika semua orang keluar, dia membangun keheningan dan dia mengasah pendengarannya untuk mendengarkan detik demi detik dari arloji tersebut. Tentu hal ini juga mengingatkan kita kalau kita tiba di malam hari, kita mendengar bunyi dari jam kita. Tapi coba kalau di siang hari atau di tengah-tengah keramaian, kita sulit mendengarnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, lalu apa pesan dari cerita ini? Pesan dari cerita ini sebenarnya mau menekankan kepada kita bahwa perlunya membuat ruang keheningan, ruang untuk berdiam diri, dan di ruang itulah kemudian kita mengasah pendengaran kita, dan kita mengasah kepekaan terhadap suara dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mengapa? Mengapa kita perlu melakukan hal itu? Karena pada kenyataannya seringkali kita mengalami kesulitan untuk memastikan apa yang kita lakukan ini adalah kehendak Tuhan atau tidak. Apa yang kita lakukan ini, rencana yang kita buat ini adalah rencana Tuhan atau tidak. Dan kita perlu untuk membangun ruang itu. Atau kita juga seringkali tidak menyadari betapa pentingnya mencari dan menemukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Padahal itu adalah hal yang penting. Dan untuk menemukan kehendak Tuhan dan memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan, kita perlu membangun ruang hening bersama dengannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, hal ini menjadi pengantar kita untuk merenungkan pembacaan yang kita baca bersama dari kitab Hakim-Hakim. Secara garis besar 4 ayat yang kita baca tadi sebenarnya mau menjelaskan bahwa Tuhan selalu bekerja, berkarya untuk menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan setiap umatnya. Persoalannya adalah apakah umat peka mengasah pendengaran untuk melihat, mendengar, dan menemukan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan mereka. Nah, apa yang kita baca bersama tadi yang mengisahkan seorang tokoh Alkitab yang bernama Simson sebenarnya hendak mengatakan dan menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kita tahu tentang tokoh yang bernama Simson. Bahkan seingat saya waktu saya kecil-kecil, ya, di tahun 80-an atau 90-an awal, bahkan ada Simson versi Samson yang diperankan Benyamin Sueb, begitu ya. Artinya bahwa tokoh ini familiar. Dan itu tokoh yang penting dalam kitab Hakim-Hakim, di mana Simson dipakai oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel yang kala itu mengalami penindasan dari orang-orang Filistin untuk kemudian melawan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, berdasarkan pembacaan kita tadi di 4 ayat ini ada beberapa hal yang hendak kita peroleh. Informasi yang pertama dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca bahwa saat itu Simson pergi ke Timna. Lalu kemudian ia melihat seorang gadis Filistin yang tentu cantik. Dan kemudian dia terpikat dan menyukainya. Sehingga di ayat-ayat yang kita baca dikatakan ia menyampaikan kepada orang tuanya untuk mengambil perempuan Filistin itu, gadis Filistin itu sebagai istrinya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa Simson memulai dari ketertarikannya kepada seorang gadis. Dia tertarik melihat gadis ini. Pertanyaannya, apakah ketertarikan itu, kalau kita baca dalam ayat-ayat ini, adalah hanya ketertarikan dia saja, atau ketertarikan itu adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan? Kalau kita baca di ayat keempat, dikatakan ada informasi bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi ketertarikan Simson kepada gadis Filistin yang hendak diambil sebagai istrinya, itu juga bagian dari kehendak Tuhan.
Bahkan di ayat 4 dikatakan supaya dari situ kemudian Simson membuat gara-gara, membuat masalah dengan Filistin, lalu terjadilah kemudian pertikaian dan Filistin dikalahkan oleh Israel. Itu rencana dan kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Simson sampai pada kesadaran itu? Atau dia hanya terpikat saja? Sepertinya Simson pun kurang menyadari kalau keterpikatannya kepada gadis Filistin itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Itu satu. Dan semakin jelas juga Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana respon dari kedua orang tuanya. Ketika Simson menyampaikan keinginannya untuk meminang gadis Filistin itu, ternyata kedua orang tuanya tidak menyetujui keinginan dari Simson. Tentu kedua orang tua ini punya alasan yang kuat. Ya. Apalagi sebagai orang tua pasti sangat selektif. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga sebagai orang tua ketika bersama dengan anak-anak menggumuli calon mantu pasti sangat selektif. Dan itu adalah peran dari orang tua. Dan orang tua itu juga diwakilkan oleh orang tua yang pada saat itu memberikan pandangan dan pendapatnya kepada Simson. Ditambah lagi Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang-orang Israel ada tradisi yang mereka pelihara di mana mereka menolak yang namanya perkawinan campur. Jadi kalau bisa kawinnya hanya sesuku dan sebangsanya saja, supaya menjaga kemurnian sebagai umat Allah. Nah karena itu, dengan dasar itu kemudian mereka tidak sepakat dengan apa yang Simson kehendaki. Tapi pertanyaannya, kembali lagi, yang Simson kehendaki itu kehendak Tuhan atau bukan? Kalau kita baca ayat ini, ternyata itu kehendak Tuhan. Jadi kadangkala ya, kita merasa bahwa apa yang kita jalani, yang kita lihat baik ini, seakan-akan tidak perlu lagi diuji. Ini benar, baik bagi Tuhan atau tidak. Bahwa orang tua Simson dengan memahami apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi, menganggap itu tidak baik. Gak baik kamu dengan orang Filistin, gak baik. Tapi ternyata ada rencana Tuhan di balik itu. Jadi sebenarnya hal ini juga mau mengajak kita perlu juga untuk bersikap kritis. Untuk setiap hal yang kita jalani, yang kita lakukan, kita perlu untuk merenungkan apakah benar yang saat ini kita lakukan adalah kehendak Tuhan atau tidak. Bahwa benar sebagai orang yang tentu lanjut usia dengan berbagai pengalaman yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan itu sangat membekali kehidupan kita. Tetapi kita juga perlu diingatkan pentingnya untuk terus-menerus menguji apa yang kita jalani adalah kehendak Tuhan atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, saya tiba pada dua hal yang menjadi pesan firman Tuhan yang dapat membekali kehidupan secara khusus opa oma, kakek nenek, opung doli, opung boru, yangkung yangti, di dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang lanjut usia. Pertama, firman Tuhan melalui pembacaan yang kita baca dan renungkan mau mengingatkan kita bagaimana kita bisa peka terhadap kehendak Tuhan, maka kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Hanya seorang suami yang benar-benar mengetahui
istrinya dengan baik ketika dia melekat dengan istrinya. Hanya seorang bapak yang tahu benar bagaimana yang baik dengan anaknya ketika bapak itu melekat dengan anaknya. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Itu artinya kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan dengan semangat yang luar biasa, walaupun saat ini masih dilakukan 1 bulan sekali, tetapi semangat untuk selalu hadir dalam persekutuan adalah komitmen untuk selalu melekat kepada Tuhan. Dengan kita melekat kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk mendengar kehendak Tuhan, melihat kemauan Tuhan, dan melakukan yang terbaik menurut Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, oleh karena itu supaya kita melekat kepada Tuhan, maka kita perlu untuk selalu membangun ruang-ruang bersama dengan Tuhan. Itu penting. Bukan karena PKLU sudah lanjut usia lalu kemudian itu memang ranahnya PKLU, tidak. Tetapi itu adalah bagian dari kehidupan beriman. Bahkan firman Tuhan ini juga mau mengingatkan bahwa ruang-ruang kehidupan bersama dengan Tuhan bukan hanya dibangun oleh pribadi lepas pribadi dari PKLU ini saja, tetapi bagaimana generasi demi generasi yang ada menjadi generasi-generasi kita sebagai orang-orang yang lanjut usia. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan agar ruang-ruang bersama dengan Tuhan juga mereka bangun dan hidupi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan mau mengajak kita untuk senantiasa menjadi PKLU yang kritis. PKLU yang kritis yang perlu meminta tuntunan Roh Kudus, meminta hikmat Tuhan di dalam kita menguji segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita. Apakah ini masih menjadi bagian yang Tuhan kehendaki atau tidak? Supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan dan kita juga bisa melakukan refleksi perenungan di dalam kehidupan kita, dan dengan itulah kita tahu sebenarnya Tuhan melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan ini membekali kehidupan kita, meneguhkan kita untuk senantiasa menjadi PKLU yang selalu peka terhadap kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang boleh membekali, memberi kami sapaan, pedoman di dalam mengisi kehidupan keseharian, baik sebagai Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nazaret. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menghendaki bagaimana kehidupan kami harus selalu melekat kepada Tuhan, harus selalu terikat kepada Tuhan, sehingga dengan itulah kami dapat mendengar kehendak Tuhan. Dengan itulah kami dapat melihat kemauan Tuhan. Dengan itulah kami peka untuk setiap rencana Tuhan yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan juga mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya penting diwarisi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi sebagai anggota PKLU saja. Tetapi Tuhan juga menghendaki bahwa hal ini akan menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai orang-orang yang lanjut usia untuk memberikan generasi demi generasi yang hidup untuk selalu membangun kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang melekat kepada Tuhan, dan selalu mencari kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan boleh mengingatkan dan meneguhkan kami untuk menjadi Pelkat PKLU yang kritis, yang juga terus-menerus meminta hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus di dalam melihat berbagai hal yang terjadi, yang dialami, dan di dalamnya dapat melakukan evaluasi yang terbaik apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Apakah yang selama ini yang dijalani adalah baik menurut Tuhan, atau jangan-jangan Tuhan menghendaki hal yang lain, tetapi karena kekritisan yang kurang sehingga tidak menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dihidupi. Bapa di surga, Allah yang kekal dan abadi, hamba berdoa secara khusus untuk pengurus Pelkat PKLU di GPIB Jemaat Nazaret ini. Berkatilah ibu bapak pengurus PKLU dalam fungsi, tugas dan peran masing-masing. Biarlah kekuatan Tuhanlah yang memampukan mereka dengan kesungguhan yang mereka berikan untuk melayani Tuhan. Mereka dimampukan untuk dapat melakukan tugas-tugas dengan baik bersama dengan seluruh anggota PKLU. Dan hamba juga berdoa Tuhan berkati seluruh anggota PKLU, baik yang saat ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah di gedung gereja, maupun yang dapat mengikutinya melalui daring, atau mungkin juga yang tidak dapat mengikuti ibadah PKLU karena satu dan lain hal. Tapi biarlah Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Biarlah di dalam perjalanan kehidupan mereka di usia yang lanjut, mereka tetap melakukan hal-hal yang produktif untuk membawa generasi demi generasi hidup di dalam Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu menjadi sahabat, menjadi kekasih hati, sehingga seluruh anggota PKLU merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Dan biarlah Engkau selalu juga memberkati kehidupan mereka, baik bersama dengan anggota keluarga mereka, bersama dengan anak, menantu dan cucu-cucu mereka. Biarlah Engkau tetap menyertai mereka, sehingga mereka tetap mengalami bahwa Tuhan selalu ada untuk melingkupi kehidupan mereka.
Bapa di surga, Allah yang kekal dan abadi, hamba juga berdoa untuk anggota Pelkat PKLU yang saat ini menggumuli sakit penyakit, baik Bapak Rensi Supusepa, Ibu Poyo Ole, Bapak Yohanes Auri, Ibu Valentin Pasaribu, Ibu Berta Bakara, Ibu Ines Dima. Engkau mengetahui keberadaan mereka. Kami percaya Engkau pun tahu apa yang saat ini mereka alami. Baik ketika mereka masih harus menjalani perawatan, pengobatan, bahkan yang sedang menjalani pemulihan. Dan karena itu ya Bapa dalam surga, kami mendoakan mereka semua, supaya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah dan menopang mereka, baik melalui para dokter, melalui obat-obat yang dikonsumsi, melalui istirahat, mereka boleh mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Dan dalam keadaan dan kekuatan yang Tuhan berikan, mereka dapat kembali mengambil bagian dalam kehidupan persekutuan bersama dengan seluruh anggota PKLU. Karena itu Tuhan, ketika mereka bergumul dengan sakit penyakit, biarlah mereka tetap memiliki iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menggendong mereka, Tuhan selalu memeluk mereka dan memberikan cinta kasih kepada mereka. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk ibu bapa yang di bulan Agustus boleh mengalami sukacita atas pertambahan usia kelahiran, bahkan juga perkawinan. Biarlah dalam sukacita itu mereka tetap melihat bahwa ini adalah bukti kasih setia Tuhan yang selalu memelihara dan juga menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan selalu bersama. Bapa di surga, tentu ada juga banyak pergumulan pribadi lepas pribadi dari setiap anggota PKLU ini. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang setia menyedengkan telinga untuk selalu mendengar setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap harapan dan setiap kerinduan. Dan karena itu biarlah dalam setiap seru doa mereka, tangan Tuhan menopang dan memberikan kekuatan serta jalan keluar. Hamba juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan berkati kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian, memberkati majelis jemaat yang ada, baik juga Ibu Pendeta Marlene Yosef selaku Ketua Majelis Jemaat, memberkati pengurus-pengurus Pelkat yang lainnya, dan biarlah semua boleh melakukan panggilan dan pengutusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh menjadi sahabat setia kami, yang selalu merangkul kami, yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus-menerus ada dalam naungan kasih setiamu. Inilah semua seru doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan yang selalu dicurahkan bagi kita sepanjang hidup telah kita semua rasakan. Sadarkah kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita bernyanyi Gita Bakti 79, 1, 2, dan 3. Padanya segenap hatimu, padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Padanya segenap hartamu,
Jemaat Tuhan, kami persilakan berdiri. Bapa yang Maha Kasih, terimalah kiranya persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan pimpinan Tuhan yang selalu Tuhan karuniakan, agar semua berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Ada pengumuman sedikit. Ada pujian sebentar yang dibawakan oleh Ibu Ade Yakob sebelum pengutusan. Terima kasih. Warta PKLU, ibadah rutin setiap bulan minggu kedua. Latihan paduan suara setiap hari Jumat jam 5 sore sampai jam 6.30. Setiap ibadah ada penjualan lotre. Kami pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya kepada Bapak Pendeta William Esau Talakua, tim Satgas, tim Sound System, paduan suara PKLU, pianis dan pemandu lagu. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu dan Bapak, baik di gereja atau yang di rumah. Setelah ibadah selesai, kita akan foto bersama. Demikian Warta PKLU, Tuhan Yesus memberkati. Saya
Marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimohon jangan pulang dulu. Setelah doa konsistori, kita akan mengocok undian kita. Setelah itu, kita akan foto bersama. Jadi jangan pulang dulu ya, silahkan. Ya. Ibu bapak yang dikasihi Yesus Kristus, silahkan duduk. Kita masih mau nyanyi Obade. Pak Ketua boleh duduk dulu? Belum. Habis nyanyi baru doa. Sepertinya semua sudah hafal dia lagu-lagu ini. Mari silahkan Bu Latu dan adik Geri.
Thank you.